Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Ruwetnya birokrasi Indonesia. Birokrasi di Indonesia telah lama dikenal sebagai sistem yang sangat rumit dan tidak efisien. Permasalahan ini berakar dari berbagai faktor, mulai dari warisan sistem feodal dan kolonial hingga praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih mewarnai birokrasi modern. Buang ayun ini. Sudah, ganti lagi. Jangan begini. Jangan kau lipat dalam tangan. Meskipun berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan sejak era reformasi, hasilnya masih jauh dari memuaskan. Birokrasi Indonesia masih dicirikan oleh prosedur yang berbelit-belit, pelayanan yang lamban, dan orientasi yang lebih berpihak pada penguasa daripada masyarakat. Struktur birokrasi yang gemuk dan tumpang tindih kewenangan antara lembaga semakin memperparah situasi ini. Akibatnya, Indonesia masih menempati peringkat rendah dalam hal kemudahan berbisnis dan daya saing global, yang sebagian besar disebabkan oleh inefisiensi birokrasi. Upaya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah saat ini pun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di daerah, seperti kurangnya pemahaman pejabat terhadap tugas baru dan resistensi terhadap perubahan. Kerumitan birokrasi Indonesia tidak hanya berdampak pada pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan, tetapi juga menghambat pembangunan dan investasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang komprehensif dan berkelanjutan masih sangat diperlukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dengan poin penyembuhan bangsa, Partai X yaitu melakukan transformasi birokrasi dengan menggunakan teknologi Intelligent Operation Platform, sebuah alat integrator yang menghubungkan satu lembaga dan lembaga lainnya. Struktur birokrasi di Indonesia cenderung gemuk dan kompleks, terdiri dari 3 tingkat utama, yaitu pusat, daerah, dan desa atau kelurahan. Meskipun telah ada upaya penyederhanaan, birokrasi masih dianggap terlalu besar dan tidak efisien. Ironisnya, narasi gemuknya birokrasi justru kontradiktif dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia di dalamnya. Kontradiksi ini dapat dianalisis dari beberapa aspek. Pertama, meskipun struktur birokrasi besar, kualitas dan kompetensi SDM di dalamnya masih menjadi tantangan. Banyak posisi diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai, lebih mengutamakan senioritas daripada kompetensi. Kedua, birokrasi yang gemuk seringkali disebabkan oleh praktik nepotisme dan kebutuhan untuk menampung sanak saudara pejabat, bukan karena kebutuhan organisasi yang sebenarnya. Ketiga, meskipun jumlah pegawai banyak, distribusinya tidak merata dan tidak sesuai kebutuhan, sehingga tetap terjadi keterbatasan SDM di bidang-bidang tertentu. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada kuantitas, melainkan pada kualitas dan penempatan SDM. Birokrasi yang gemuk tidak menjamin ketersediaan SDM yang kompeten di posisi yang tepat. Oh no! Oh no! 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 Oh God! No! 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 Budaya organisasi dalam birokrasi Indonesia masih cenderung ruwet dan tidak efisien. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang gemuk, prosedur kerja yang berbelit-belit, serta orientasi yang lebih mementingkan formalitas daripada hasil. Birokrasi pemerintah seringkali terjebak dalam rutinitas rapat dan pertemuan yang menghabiskan banyak anggaran, namun tidak memberikan dampak signifikan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas di mana aparatur birokrasi lebih fokus pada kegiatan-kegiatan internal yang kurang produktif dibandingkan dengan upaya nyata untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah cenderung mengalokasikan anggaran yang besar untuk kegiatan rapat, perjalanan dinas, dan acara seremonial lainnya. Sementara alokasi untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat justru terbatas. Lambatnya reformasi birokrasi menimbulkan dugaan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam sistem birokrasi menikmati praktik political crime ini. Adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang mengakar kuat dalam struktur birokrasi membuat upaya perubahan menjadi sulit dilakukan. Para birokrat dan elit pemerintahan seringkali enggan melepaskan privilege dan kekuasaan yang mereka nikmati dari sistem yang ada. Akibatnya, reformasi birokrasi yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik menjadi terhambat. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana birokrasi yang tidak efisien terus dipertahankan karena menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat luas menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana menurut kalian? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit.